Halo, apa kabar pemirsa? Anda kembali menyaksikan Seputar Kita. Kami akan memberikan Anda informasi yang terhangat di seputar kita dan berikut informasi utama kami di antaranya. Indonesia masih mampu tangani kebakaran hutan. Jokowi pastikan Indonesia tidak perlu impor beras. Dan jangan lewatkan hot issue seputar kita. HUT 60 tahun Pol Lantas Kapolda Banten ingin bersihkan pungut. Bersama saya Fitri Rahmadani. Selain berita utama tadi, ada sejumlah berita hangat lainnya yang telah disiapkan tim redaksi kami. Anda juga bisa update informasi dengan cara follow Twitter kami di @seputarkitabtv. Langsung saja kita dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menambah personil TNI untuk mengatasi bencana asap di Sumatera dan Kalimantan. Titik api yang sulit dijangkau karena keterbatasan akses dan kekeringan yang melanda menyulitkan pemadaman. BNPB mencatat luas kebakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan bertambah. Hingga kini jumlah titik api di Sumatera mencapai sekitar 1.100. Dari titik api awal sebanyak 944. Sedangkan di Kalimantan, titik api terdeteksi sebanyak 250 dari semula sebanyak 222 titik api. Namun menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo, pemerintah masih sanggup mengatasi bencana asap tanpa bantuan dari negara lain. Guna mengatasi kebakaran lahan, Sutopo menjelaskan akan menambah personil dan armada pesawat waterbombing yang akan dikerahkan di titik asap. Saat ini terdapat 17 helikopter waterbombing, 4 pesawat untuk hujan buatan, serta 4 pesawat waterbombing dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan untuk penambahan personil, BNPB akan menambah 600 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk ditempatkan di Kalimantan. Penambahan personil kemarin Kepala BNPB, Pak Willem Rampangile juga menyampaikan ada kemungkinan akan menambah 600 personil untuk dikerahkan di Kalimantan. Personil TNI. Nah, dalam hal ini juga akan melakukan koordinasi dengan Panglima TNI dan Panglima TNI menyanggupi berapapun kebutuhan personil TNI, Polri untuk membantu atau diperbantukan kepada BNPB dalam rangka memadamkan api dan asap. Dana penanganan kebakaran lahan pada tahun 2015, tegas Sutopo, diperkirakan akan meningkat dibanding tahun 2014. Pada tahun 2014 lalu, BNPB menghabiskan sekitar 600 miliar rupiah untuk pengoperasian armada sebanyak 12 helikopter waterbombing, 3 pesawat untuk hujan buatan, dan 2.800 personel TNI. Saat ini BNPB masih memiliki dana siap pakai atau on-call yang diperuntukkan untuk penanganan semua bencana, yakni sebesar 2,5 triliun rupiah. Sementara itu pemirsa, pemerintah terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Selatan. Selain membom lahan, juga membendung sungai yang terdapat di sekitar lahan terbakar. Anggota TNI Korem 101 Antasari, Banjarmasin, akhirnya membendung beberapa sungai dengan membuat sekat-sekat di wilayah sekitar lahan yang terbakar untuk memudahkan petugas mendapatkan air untuk memadamkan lahan dan kawasan hutan yang terbakar. Upaya itu dilakukan karena kini petugas pemadam kebakaran kesulitan untuk mendapatkan air untuk memadamkan api di wilayah Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru. Pangdam 6 Mula Warman, Mayor Jenderal TNI Beni Indra Pujihastono menyatakan penanganan kebakaran lahan dengan membendung air sungai dan diutamakan di wilayah Guntung Payung karena wilayah itu terdekat dengan Bandara Syamsuddin Nur Banjarmasin. Intinya kita akan melihat langsung beberapa kemungkinan untuk kita membuat semacam saluran-saluran air. Kalau kita lihat sekarang ini berarti tinggal melakukan normalisasi dari aliran yang sudah ada. Apabila nanti air ini cukup bagus alirannya, maka kita akan membuat semacam sekat-sekat untuk menampung debit air tertampung dalam suatu titik tertentu. Inilah yang nanti akan dipompa, dinaikkan ke atas untuk meminimalisir pemadaman itu. Selain di Kalimantan Selatan, upaya penanganan kebakaran lahan dengan membendung sungai juga dilakukan di Provinsi Kalimantan Tengah yang kini mengalami kebakaran lahan cukup parah.
Untuk mengatasi kondisi itu, Korem 101 Antasari mengerahkan sekitar 2.600 orang anggota, ditambah 1.000 personil dari pasukan Kostrad, sehingga totalnya menjadi 3.600 dari gabungan pasukan pemadam kebakaran. Kabut asap di Kalimantan Selatan hingga kini masih cukup pekat. Bahkan di beberapa daerah, kabut telah mengganggu proses belajar mengajar sekolah serta mengganggu kesehatan masyarakat. Berita lainnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia tak perlu lagi mengimpor beras hingga akhir tahun ini. Cadangan beras nasional bulan September mencapai 1,7 juta ton. Sementara akan ditambah 3.000 ton dari panen bulan Oktober. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Minggu 27 September 2015 mengunjungi Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Presiden didampingi Ibu Negara Iriana menyaksikan secara langsung panen padi varietas IPB 3S dan varietas IPB 4S yang dikembangkan para petani di Desa Cikarang, Cilamaya, Kabupaten Karawang. Presiden Joko Widodo menjelaskan 1,7 juta ton di bulan September akan bertambah 3.000 ton dari hasil panen bulan Oktober. Karenanya pemerintah tidak mengeluarkan izin impor beras. Tantangan kita ke depan untuk swasembada menurut saya harus ada insentif untuk petani. Sehingga semuanya bergairah untuk berproduksi. Bergairah untuk semuanya masuk ke sawah. Karena kalau semuanya berpikirannya berproduksi, semuanya berpikiran itu ya, produksi akan naik. Seperti sekarang ini, bahwa 1 hektar di sini bisa menghasilkan 13,4 ton. Lonjakannya langsung lipat. Nah, ubinan. Ini intensifikasi seperti ini yang diperlukan. Dua padi varietas IPB tersebut diyakini mampu meningkatkan produktivitas padi hingga mencapai 13,4 ton per hektar. Produksi nasional akan naik hingga rata-rata 5,5 ton per hektar. Bila dua varietas IPB dibudidayakan pada lahan 2 juta hektar, maka pasokan beras nasional bertambah hingga mencapai 6 juta ton gabah kering giling per tahun. Presiden berharap target swasembada beras nasional bisa tercapai, sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor beras. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan izin dari Presiden bagi pemeriksaan anggota MPR, DPR, dan DPRD. Kapolri menyatakan siap menjalankan putusan MK namun belum dapat memastikan apakah putusan tersebut mempengaruhi proses penyidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengharuskan izin dari Presiden, Mendagri atau Gubernur untuk memeriksa anggota Dewan dalam proses penyidikan kasus menuai tanggapan beragam. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyatakan siap menjalankan putusan MK, namun belum dapat memastikan pengaruh dari putusan tersebut terhadap proses penyidikan suatu kasus di kepolisian. Karena itu sudah menjadi keputusan MK dan itu merupakan hal yang final, tentu harus kita laksanakan. Akan menghambat peradaban. Ya kita lihat nanti perkembangannya bagaimana, apakah bisa menghambat atau tidak. Dalam prakteknya nanti kita bisa lihat. Ya. Tetapi karena itu sudah keputusan daripada Mahkamah Konstitusi, kita harus laksanakan itu. Sebelumnya pada pekan ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang mengubah aturan dalam Undang-Undang MD3 khususnya pasal 25 ayat 1. Dalam ketentuan baru, persetujuan tertulis tidak lagi berasal dari Majelis Kehormatan Dewan, melainkan harus mendapati izin dari Presiden untuk anggota DPR, Mendagri untuk DPRD Provinsi, dan Gubernur untuk DPR Kabupaten Kota. Dalam putusannya, MK menilai frasa persetujuan tertulis pada pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai persetujuan Presiden. Sementara itu, keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Hak Istimewa Anggota MPR, DPR, dan DPRD dalam proses penyidikan menuai banyak kontroversi. Putusan ini dinilai berpotensi menimbulkan ketegangan politik karena Presiden berpeluang menyalahgunakan wewenangnya untuk melindungi koalisi dan menyerang oposisi.
Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Hak Istimewa Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 yang menyebut setiap anggota dewan yang hendak diperiksa harus mendapat izin Presiden menuai kontroversi. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai putusan MK ini langkah mundur dalam penegakan hukum di Indonesia. Putusan itu berpotensi menimbulkan ketegangan dan kegaduhan politik baru karena Presiden berpeluang menyalahgunakan wewenang itu untuk melindungi koalisi dan menyerang oposisi. Yang berkaitan dengan anggota DPR, seharusnya sesuai dengan Undang-Undang MD3. Anggota DPR itu kan punya hak imunitas, ya. Oleh karena DPR itu punya hak imunitas, makanya bila mana diduga seorang anggota DPR diduga melakukan tindak pidana, makanya izin untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutannya dikeluarkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Itu bunyi daripada peraturan DPR tentang MKD. Nah, rupanya keluar putusan Mahkamah Konstitusi di mana bila mana terdapat atau diduga ada anggota DPR yang melakukan tindak pidana, maka izinnya kemudian dari MKD berpindah kepada Presiden. Pertanyaannya adalah, apakah Presiden mempunyai waktu untuk hal tersebut? Bapak Presiden kita ini sudah terlalu sibuk gitu kan ya, sudah terlalu banyak urusannya. Jadi begini, putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah sifatnya final and binding, artinya terakhir dan mengikat. Nah, kalau kita lihat dari sistem peradilan kita tentu hal ini tidak perlu terjadi, tapi karena itu adalah putusan yang harus diikuti oleh setiap lembaga penegakan hukum, mau tidak mau hal itu harus diikuti. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana proses izin-izin ini bisa diberikan tanpa harus mengganggu proses sistem peradilan yang ada. Jadi Presiden kepada DPR dalam memberikan ini harus justified sehingga tidak menghalangi adanya proses penegakan hukum. Menurut pandangan saya, proses penegakan hukum ini sekalipun memang ini kan hanya satu administrasi. Administrasi tidak menghalalkan proses peradilan. Jadi sistem peradilan pidana tidaklah menjadi batal karena ada satu proses administrasi yang dibuat oleh dalam sistem Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya tidak begitu signifikan untuk dipersoalkan. Sebelumnya, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Hukum Pidana memohon agar kewajiban mendapat izin dari MKD digugurkan. Tapi MK justru memunculkan norma baru dalam proses pemeriksaan anggota legislatif, yakni persetujuan tertulis dari Presiden. MK beralasan izin tertulis seharusnya berasal dari Presiden, bukan dari Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Pemberian izin dari MKD dinilai akan syarat kepentingan, sebab anggota MKD merupakan bagian dari anggota Dewan itu sendiri, sementara izin serupa juga diberlakukan untuk anggota DPD. Fitri Rahmadani, Desiana, Banten TV, Jakarta. Pemirsa, sedikitnya 5 unit rumah pertokoan di Pasar Merdeka Blok B di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Bogor, Jawa Barat ludes terbakar Selasa pagi. Diduga kebakaran yang menghanguskan ruko onderdil dan sembako tersebut akibat korsleting listrik. Api dan gumpalan asap hitam tebal terus membumbung dari deretan unit rumah pertokoan di Pasar Merdeka Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran Kota Bogor yang datang ke lokasi berusaha memadamkan api yang terus membesar. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan karena gumpalan api yang terus membesar dari ruko yang satu ke ruko yang lainnya. Melihat tokonya hangus dilalap si jago merah, pemilik toko pun menangis histeris. Kebakaran yang menghanguskan sedikitnya 5 ruko ini diduga akibat hubungan pendek arus listrik di salah satu ruko. Dari sini mah kelihatan ada asap gitu, hitam gitu, nggak lama langsung gede ke atas. Kalau keluar kejadiannya dari apa nggak tahu. Sebenarnya situ banyak. Itu toko apa? Onderdil motor. Oh, sama apa Bu? Sama plus rumah sih. Plus rumah. Iya. Oh. Di dalam ada orang nggak? Ada bayi. Ada bayi. Bayi ada. Tapi
sempat selamatkan atau gimana mbaknya? Selamatkan lewat atas. Lewat atas. Lewat atas. Ya. Hingga Selasa siang, pihak kepolisian masih terus melakukan olah tempat kejadian untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Wawan Supriyatna, Banten TV Bogor. Di Kabupaten Lebak, Banten, 2 rumah warga di kawasan padat penduduk ludes terbakar. 2 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang terus membesar. Kepulan asap masih menggumpal di rumah milik Eli dan Denny. Sejumlah warga juga masih berusaha memadamkan percikan api di antara reruntuhan yang hangus dilalap si jago merah. Lokasi rumah yang terletak di kawasan padat penduduk cukup menyulitkan petugas damkar. Dengan bantuan warga, petugas butuh waktu 2 jam lebih untuk menjinakkan api. Warga yang berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya membuat seluruh isi rumah tidak bisa terselamatkan. Rumah siapa, Pak? Rumah Pak Eli Suheli. Pak, kejadian jam berapa tadi? Kurang lebih jam berapa ya tadi ya? Saya nggak lihat jam sih soalnya. Dari tahu-tahu lagi kalau itu udah kebakaran nih. Itu sebelumnya terdengar suara apa tuh, Pak? Ledakan atau apa? Enggak, cuma asap aja yang Langsung asap. kelihatan asap yang bumbung. Emang nggak ada orangnya, Pak, di dalam? Ada orang kita udah teriak-teriak keluar lari-lari. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tibi Agus Jamaludin, Banten TV Lebak. Pemirsa, kebakaran juga terjadi di Serang, Banten. Sekitar 1 hektar lahan milik perhutani di kawasan Gunung Pinang terbakar. Kebakaran diduga akibat ada warga yang membakar sampah di areal hutan tersebut. Petugas dari pemadam kebakaran ini terus berusaha memadamkan api yang membakar lahan seluas 1 hektar di kawasan Gunung Pinang, Serang, Banten agar tidak menjalar ke lahan lain di sekitarnya. Hutan yang kering dipenuhi ilalang dan semak belukar serta kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat menjalar ke kaki bawah gunung dan menyulitkan petugas yang melakukan pemadaman. Akibatnya banyak pohon milik warga dan bibit-bibit pohon milik perhutani yang hangus terbakar. Kebakaran lahan milik perhutani dan warga sekitar ini diduga akibat adanya warga yang membakar sampah di areal hutan ini. Kurang tahu, saya juga pas di rumah tuh ngeliat api besar kata saya. Nah pas saya datangin ke sini udah kebakaran di sini. Tahu ya berapa ada sekitar 1000-an mah. Iya. Dari sampah bagaimana ada yang bakar? Ya kemungkinan bisa jadi ada yang bakar, saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau menurut saya mah mungkin ini mah ada yang bakar sampah. Bakar sampah ya? Ini mah ya semacam ini apa pohon udah petai lah gitu. Iya. Bisa ini merambat ke ini? Ya kalau ke atas kan perhutani kan. Oh, bisa merambat. Perhutani ya, nggak masuk perhutani kalau ke atas. Hingga Selasa siang petugas damkar masih terus menyisir sejumlah titik api di lahan tersebut dengan mengerahkan 2 mobil pemadam kebakaran. Rohili, Banten TV, Serang. Pemirsa, jangan beranjak dulu, seputar kita akan kembali dengan hot issue seputar kita HUT 60 tahun Polantas. Polda Banten mau berbenah? Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan seputar kita dan berita selanjutnya.
Pemirsa, keberadaan polisi lalu lintas diharapkan menjadi ujung tombak penegakan tertib berlalu lintas. Sayangnya, kerap kali saat di jam-jam sibuk di area rawan macet, justru tidak tampak petugas lantas yang bertugas. Akibatnya, masyarakat jadi memanfaatkan situasi ini dengan melanggar lalu lintas. Beginilah kondisi lalu lintas sehari-hari di kawasan Roxy, Jakarta Pusat. Mengambil jalan pintas selalu dijadikan alasan warga untuk melawan arus. Tidak adanya pengawasan aparat kepolisian membuat para pengendara bebas melanggar lalu lintas. Bahkan resiko keselamatan pun seakan tak diindahkan. Minimnya pengawasan di kawasan padat ini juga membuat warga menunggu angkutan umum di sembarang tempat. Kondisi ini diperparah dengan angkot dan bajai yang ngetem sembarangan. Alhasil kemacetan panjang tak dapat dihindari. Bapak biasa makan di sini, Pak? Ya, tiap hari. Oh, setiap hari. Iya. Nggak takut kena tilang gitu, Pak, atau ada polisi? Ya pernah sih. Pernah ditilang? Enggak pernah, maksudnya disuruh pergi aja. Oh gitu. Iya. Tapi nggak takut? Ya, habis bagaimana lagi? Kita susah soalnya, kita cari muatan udah susah. Nah, soal sini udah banyak langganan. Oh, banyak langganan. Iya. Jadi makannya di sini? Ya di sini aja tiap hari. Oh gitu. Iya. Itu kalau misalnya mengenai yang polisi nggak tiap hari di sini? Ya enggak. Kadang razia daerah sini, ya kadang kagak. Bahkan, parkir liar dan pedagang kaki lima yang menguasai bahu jalan membuat kawasan ini semakin semrawut. Entah kenapa, di jam sibuk seperti ini, justru tak tampak satupun polisi lalu lintas yang berjaga. Padahal daerah ini salah satu kawasan dengan lalu lintas terpadat di Jakarta dan rentan terjadi kecelakaan lalu lintas. Kumilaila Desiana, Banten TV, Jakarta. Peringatan HUT ke-60 Polantas menjadi momentum besar bagi kepolisian lalu lintas untuk semakin berbenah. Kapolda Banten menegaskan jajarannya untuk bersih-bersih dari praktik suap dan penghutan liar. Pekan lalu HUT ke-60 polisi lalu lintas diperingati jajaran kepolisian daerah Banten dengan zikir bersama yang diikuti ratusan polisi, alim ulama dan umaroh. Kegiatan tersebut juga merupakan refleksi anggota kepolisian lalu lintas untuk mengevaluasi kinerja mereka agar mampu mewujudkan pelayanan lalu lintas yang baik terhadap masyarakat. Dalam momen ini Kapolda Banten mengajak jajarannya untuk bersih-bersih, khususnya dari praktik pungutan liar atau pungli yang kerap meresahkan warga. Dari sisi pelayanan kita harus hindarkan, cegah praktek-praktek pelayanan yang merugikan masyarakat kita. Misalkan praktek-praktek yang sifatnya pungli dan sebagainya. Hentikan. Negara sudah memberikan remunerasi sama kita bersyukur, menikmati, memperoleh remunerasi. Yang terpenting adalah jangan sampai akibat dari pelayanan yang kita lakukan, masyarakat merasa dirugikan. Sejumlah penghargaan pun diberikan kepada para polantas yang berprestasi, termasuk pada warga yang dianggap berkontribusi membantu ketertiban berlalu lintas. Tim Liputan Banten TV, Serang. Ya, pemirsa, 60 tahun sudah kepolisian lalu lintas berdiri. Di usianya yang sudah uzur ini, Polantas diharapkan terus bereformasi. Dan pasalnya praktik suap dan pungli masih menjadi image negatif yang melekat di mata masyarakat. Berikut sejumlah fenomenanya. Tanggal 22 September kemarin, kepolisian lalu lintas genap berusia 60 tahun. Di usianya yang sudah uzur ini, Polantas diharapkan terus melakukan reformasi. Ya, Polantas merupakan urat nadi dalam berlalu lintas. Siogyanya, mereka hadir di setiap titik problematika di jalan raya. Bukan berarti Polantas tidak ada prestasi. Namun, di mata masyarakat, image Polantas yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung justru menjadi momok menakutkan saat berhadapan dengan oknum aparat yang kerap merisaukan masyarakat. Yang sering menjadi sorotan adalah kasus suap atau pungutan liar dengan dalih penegakan hukum. Apalagi beberapa waktu lalu masyarakat tanah air sempat dihebohkan dengan sebuah video amatir yang merekam aksi oknum polisi tengah melakukan aksi pungli atau menerima suap dari pengendara kendaraan bermotor. Mungkin Anda masih ingat dengan video yang menggambarkan Kernet Kopaja memasukkan uang setoran ke dalam pot bunga di pos polisi lalu lintas Bundaran Hotel Indonesia
yang diunggah oleh seorang netizen ke situs YouTube ini. Masyarakat juga dikejutkan dengan aksi oknum polisi lalu lintas yang menerima uang dari setiap kendaraan yang melintas. Bahkan mungkin Anda juga masih ingat dengan aksi video yang merekam aksi pungli seorang oknum polisi terhadap pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas di Bandung, Jawa Barat. Wajar saja jika masyarakat masih pesimis dalam menilai kinerja polisi lalu lintas. Kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap aparat kepolisian di Indonesia masih menjadi masalah krusial yang mesti dipecahkan Polri. Semoga di usianya yang ke-60 tahun ini Polantas mampu merevolusi mental, mengedepankan profesionalisme guna memberikan pelayanan terbaik untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, dan tertib berlalu lintas yang bebas KKN. Tim Redaksi Banten TV Jakarta. Lantas, di usia ke-60 tahun ini, sudahkah masyarakat puas dengan kinerja polisi lalu lintas? Berikut komentar mereka. Nggak tahu. Tahu deh. Iya, 60 tahun. Belum. Tahu. Perubahan kayaknya sih nggak ada, sama aja. Ya pasti ada lah. Soalnya kalau udah umur 60 tahun itu kan istilahnya fisiknya udah lemah apa gimana. Kalau yang udah masih muda kan istilahnya gesit lah di jalan, istilahnya yang harus lalu lintas gitu. Perubahannya sama aja sih ya. Nggak ada yang beda perubahannya ya. Kalau misalkan Polantas tuh kadang dia suka apa sih namanya? Suka apa sih berdiri di sini nih ya atur lalu lintas, tapi jarang. Tapi kadang dia suka apa sih namanya? Bukan tugas. Jadi dia suka melanggar peraturan dia sendiri juga. Pernah saya lihat kok waktu pas saya naik motor ya kan. Memang sih lagi nggak operasi, dia suka muter balik sendiri gitu. Ya suka ngelanggar sendiri. Sama aja sih. Ada perubahan, ada sih. Mau contohnya ya, sepertinya kalau misalnya dia udah mulai menertibkan lalu lintas, tapi ya so-so lah ya, maksudnya belum terlalu signifikan banget gitu. Lain. Bedanya sekarang kalau lihat perempuan main tilang aja. Naik motor, kalau perempuan naik motor main tilang. Sama aja kayaknya. Sama. Kinerjanya beda. Kalau dulu masih beraturan, masih bagus. Kalau sekarang kayaknya dia agak-agak bodoh amat ya. Kalau menurut saya. Enggak. Sekarang tuh lebih apa ya? Lebih bebas. Enggak sih, pasti ada perubahan yang seperti tadi aku bilang gitu. Tapi ya kita lihat aja, maksudnya kan yang namanya perubahan itu kan pasti bertahap gitu kan ya, nggak bisa langsung gitu. Kayaknya pesimis lah saya. Kayaknya optimis ya. Optimis sih. Optimis. Kalau yang sekarang cenderung optimis sih. Kayaknya ya gimana ya, kelihatannya kayak begitu-begitu aja. Karena dia kayaknya apa namanya mengatur lalu lintas di jalanan nih, kayaknya apa namanya begitu optimis banget di jalanan gitu. Buat ngatur lalu lintas di jalan ya. Isnya dia apa sih Polantasnya semenjak mungkin karena memang dia ulang tahun yang ke-60 ya. Dia merubah kinerja lalu lintas yang lalu lalang di sini gitu. Terus yang kadang saya suka nonton di Net TV itu ya kan. Dia suka ada 86 gitu. Dia suka apa sih namanya? Lalu lantas di sini saya lupa tuh namanya. Suka operasi gitu ya kan. Tapi kadang sama aja sih orang-orangnya juga ya. Ya optimis aja. Iya. Karena maksudnya memang ada banyak hal yang di lalu lintasnya yang memang harus dibenahi gitu kan. Jadi kalau yang aku lihat sekarang ini adalah gimana sih si para polisi ini bisa mengatur, misalnya sekarang lagi banyak motor gitu kan ya, terlalu cenderung banyak motor, bagaimana mereka mengatur motor-motor itu supaya tidak terlalu masif seperti itu. Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan kisah inspiratif polisi yang tegas menilang istrinya sendiri? Seputar kita segera kembali.